Selamat pagi Bu Nova, selaku dosen pengampu mata kuliah MSDM Internasional. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang proses pelatihan dan pengembangan pada perusahaan multinasional. Sebelum kami memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu yang pertama, Iwayan Gede Luki Adi Pradana, nomor absen 6 sebagai pembicara 1. Yang kedua ada Ivalda Octavianes, nomor absen 7 sebagai pembicara 4. Yang ketiga ada Kada Ari Rahmawati, nomor absen 8 sebagai pembicara 3. Dan yang terakhir, Niputu Karisma Dewi, nomor absen 13 sebagai pembicara 2. Adapun sebab yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pedoman pelatihan bagi ekspatriat, yang kedua, program pelatihan untuk pra-keberangkatan yang efektif, yang ketiga, pengembangan staf melalui penempatan internasional, dan yang keempat, tren pelatihan dan pengembangan. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh pembicara 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan pedoman pelatihan bagi ekspatriat. Kebanyakan ekspatriat, baik PCN maupun TCN, dipilih dari dalam operasi yang ada pada perusahaan multinasional dan beberapa ekspatriat dapat disewa secara eksternal. Mengingat bahwa kriteria seleksi utama adalah kemampuan teknis, tidak mengherankan untuk menemukan bahwa sebagian besar literatur dikhususkan untuk kegiatan pelatihan ekspatriat sebelum keberangkatan, terutama yang bersangkutan dengan pengembangan kesadaran serta pengetahuan budaya. Tujuan utama dari pelatihan antar budaya yaitu untuk membantu orang mengatasi kejadian tak terduga dalam sebuah budaya baru. Jadi, sementara potensi manfaat pelatihan kesadaran budaya secara luas diakui, pelatihan tersebut tidak ditawarkan oleh sejumlah perusahaan besar multinasional AS. Penekanan ditempatkan oleh multinasional Eropa, termasuk Skandinavia, pada pelatihan pra-keberangkatan. Pelatihan khususnya bahasa telah ditemukan untuk menjadi lebih kuat dibandingkan dengan perusahaan multinasional AS. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya ada komponen program pelatihan untuk pra-keberangkatan yang efektif. Yang pertama ada program kesadaran budaya. Program pelatihan kesadaran budaya yang dirancang dengan baik akan sangat menguntungkan karena berusaha untuk mendorong apresiasi terhadap budaya negara tuan rumah sehingga ekspatriat bisa bersikap sesuai atau setidaknya mengembangkan pola kopi yang sesuai. Tanpa program kesadaran budaya, ekspatriat kemungkinan akan menghadapi beberapa kesulitan selama penugasan internasional. Karena itu, pelatihan kesadaran budaya tetap merupakan bentuk pelatihan prakeberangkatan yang paling umum. Yang kedua ada awal kunjungan. Salah satu teknik yang bisa sangat berguna dalam mengorientasikan karyawan internasional adalah dengan mengirimkannya pada kunjungan awal ke negara tuan rumah. Kunjungan yang direncanakan dengan baik untuk calon pasangan sebuah pertinjau yang kemungkinan mereka menilai kesesuaian dan ketertarikan mereka terhadap tugas tersebut. Kunjungan awal juga berfungsi untuk mengenalkan calon ekspatriat ke konteks bisnis di lokasi tuan rumah dan membantu mendorong persiapan prakeberangkatan yang lebih tepat. Yang ketiga ada pelatihan bahasa. Pelatihan bahasa adalah komponen program prakeberangkatan yang tampaknya jelas dan diinginkan, namun secara konsisten berada di bawah urutan keinginan untuk pelatihan kesadaran budaya. Berikut aspek yang berhubungan dengan kemampuan bahasa yang perlu dikendalikan. Yang pertama, ada peran bahasa Inggris sebagai bahasa bisnis dunia. Yang kedua, kemampuan dan penyesuaian bahasa host country atau tuan rumah. Yang ketiga adalah pengetahuan tentang bahasa perusahaan. Untuk selanjutnya, komponen program pelatihan untuk prakeberangkatan yang efektif nomor 4 adalah bantuan praktis. Bantuan praktis mencakup segala cara dukungan baik sebelum dan selama penugasan. Dukungan praktis dalam tugas dapat mencakup bahasa yang sedang dalam pelatihan, dukungan administratif dalam pengisian formulir pajak,
dan administrasi resmi, bantuan dalam membuka rekening bank, dan menemukan dan menegosiasikan sewa perumahan. Yang kelima ada briefing keamanan, yaitu jenis pelatihan prakeberangkatan yang relatif baru adalah briefing keamanan. Ini menjadi perlu sebagai ekspatriat yang pindah ke lokasi di mana keselamatan pribadi mungkin menjadi perhatian. Risiko ancaman terhadap ekspatriat biasanya dari lingkungan politik yang tidak bersahabat, seperti terorisme, penculikan, pembajakan, kudeta, perang, bencana alam, paparan penyakit atau pandemik, kecelakaan perjalanan, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan staf melalui penempatan internasional, yaitu penugasan asing telah lama dikenal sebagai mekanisme penting untuk mengembangkan keahlian internasional untuk manajemen dan pengembangan organisasi. Mendirikan operasi global yang nyata berarti memiliki tim manajemen internasional PCNS, HCNS, dan TCNS yang bersedia untuk pergi kemana saja di dunia. Untuk mengembangkan tim tersebut, banyak perusahaan multinasional sadar bahwa mereka perlu melengkapi pengalaman internasional dan manajer tingkat tanpa memandang kebangsaan, dan tidak hanya untuk kelompok kecil PCNS. Salah satu teknik yang digunakan untuk mengembangkan kesatuan yang besar dari karyawan dengan pengalaman internasional adalah melalui penugasan pengembangan jangka pendek mulai dari beberapa bulan sampai beberapa tahun. Namun beberapa perusahaan multinasional yang sangat sukses seperti konglomerat ABB, Swissmedia telah melakukan praktek dari berkembangnya kelompok kecil karyawan internasional bukan pada internasionalisasi setiap orang. Rotasi kerja internasional adalah salah satu teknik mapan untuk mengembangkan tim multinasional dan pekerja internasional. Itu mungkin tidak didukung oleh PCN, TCN, dan kehadiran HCN pada pelatihan umum dan program pembangunan yang dilaksanakan baik negara induk ataupun pusat-pusat regional atau keduanya. Program kepemimpinan global di Universitas Michigan adalah contoh dari program pelatihan eksternal yang disediakan. Untuk jangka waktu 5 minggu, tim eksekutif dari Amerika, Jepang, dan Eropa mempelajari keterampilan bisnis global melalui tindakan pembelajaran. Pertemuan internasional di berbagai lokasi juga menjadi forum penting untuk mendorong interaksi dan jaringan pribadi. Kemudian juga dapat digunakan untuk membangun tim global. Tujuan dalam bisnis global adalah untuk mendapat ide terbaik dari mana saja. Setiap tim menempatkan ide-ide yang terbaik dan proses yang terus-menerus. Budaya kita dirancang di sekitar. Dari mereka yang menerjemahkan ide-ide dari satu tempat ke tempat yang lain, yang membantu orang lain, mereka mendapat penghargaan. Mereka juga bisa dipuji dan dipromosikan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini saya sebagai pembicara 4 akan membahas materi tentang tren dari pelatihan dan pengembangan internasional. Untuk pelatihan, ketika perusahaan-perusahaan multinasional menetapkan peningkatan jumlah cabang-cabang di luar negeri dan usaha-usaha patungan serta mempekerjakan lebih banyak HCN dan TCN, pelatihan untuk gugus kerja lokal juga semakin meningkat kepentingannya. Pelatihan tampaknya selalu menjadi program kontroversial di antara para eksekutif puncak. Salah satu alasan kompleksnya pemberian pelatihan terhadap berbagai cabang di seluruh dunia adalah karena infrastruktur pendidikan dasar yang sangat berbeda dari satu negara dengan negara lainnya, yaitu dari sifat sistem dan tipe pendidikan yang diberikan berbeda secara signifikan, serta gaya-gaya pengajaran dan pembelajaran berbeda dari budaya satu dengan lainnya. Selain itu, kebiasaan dengan teknik-teknik mengajar dan media, demikian juga hubungan-hubungan antara para siswa dan instruktur sangat berbeda, sehingga seringkali tidaklah memungkinkan mentransfer isi atau metode pengajaran secara langsung dari satu tempat ke tempat lainnya. Untuk yang pengembangan, banyak perusahaan global telah melaksanakan pengembangan karyawan lokal dengan sebaik mungkin, dan karenanya dapat menemukan para manajer yang kompeten dan berkualitas, baik untuk menangani operasi-operasi lokal. Tetapi pada saat yang sama, mereka kekurangan para eksekutif dengan keterampilan internasional yang lebih luas dan dapat menyesuaikan diri dengan strategi global perusahaan.
Perusahaan-perusahaan dari negara-negara berbeda tampaknya telah menyusun pendekatan-pendekatan yang berbeda untuk pengembangan manajemen. Hal ini meliputi praktik-praktik seperti yang pertama, identifikasi awal para individu dengan potensi eksekutif, entah melalui prosedur-prosedur penilaian karir awal dan pemantauan yang dekat dengan kinerja atau penggunaan magang dalam perusahaan untuk meningkatkan tingkat tanggung jawab manajemen. Yang kedua, penggunaan pemantauan yang dekat dengan para individu yang diidentifikasi melalui prosedur tertentu untuk menjadi kandidat eksekutif. Maksud utama pemantauan adalah mengelola karir dan penugasan bagi para karyawan yang berpotensi tinggi. Untuk yang terakhir yaitu mengenai pembahasan kasus dari studi kasus McDonald. McDonald Corporation atau McD adalah waralaba rumah makan siap saji terbesar di dunia. Hidangan utama di restoran-restoran McDonald adalah hamburger, tetapi mereka juga menyajikan minuman ringan, kentang goreng, dan hidangan-hidangan lokal yang disesuaikan dengan tempat restoran itu berada. Restoran McDonald pertama didirikan pada tahun 1940 oleh dua bersaudara, Dick dan Mac McDonald, tetapi kemudian dibelinya oleh Ray Kroc dan diperluas ke seluruh dunia. Sampai pada tahun 2004, McDonald memiliki 30.000 rumah makan di seluruh dunia dengan jumlah pengunjung rata-rata 50 juta orang pengunjung per hari, dari rumah makan 1.700 orang. Bagi McDonald, karyawan merupakan aset terpenting, sehingga diperhatikan terkait aturan upah minimum. Keuntungan lainnya yang didapat oleh karyawan ialah pelatihan pendukung dengan sistem komprehensif, di mana setiap individu diberikan modul pelatihan yang sama secara bergantian dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, ada kesempatan untuk bekerja di seluruh bagian di dapur, sehingga pada akhirnya setiap individu diharapkan akan memiliki multi-skill untuk mendukung pekerjaan mereka. Juga jenjang karir yang jelas dan transparan sehingga para karyawan selalu terpacu dan tertantang untuk mencapai posisi yang lebih tinggi. Pertumbuhan bisnis yang pesat menuntut perusahaan terus melakukan rekrutmen, selain mengisi posisi di restoran-restoran yang ada, juga untuk membuka restoran baru di berbagai kota. Resto ini selalu merekrut masyarakat setempat untuk menjadi karyawan. Sejumlah karyawan pun yang dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi mengakibatkan kebutuhan akan karyawan baru sebagai pengganti terus bertambah. Hingga kini, perusahaan itu telah memiliki lebih dari 10.000 karyawan dan akan terus bertambah seiring dengan komitmen McDonald untuk terus membuka restoran baru dan semakin mendekatkan diri dengan masyarakat. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih.